Baik anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai unsur-unsur kubus. Jadi kubus itu merupakan salah satu dari bangun ruang, ya. Karena disebut bangun ruang karena dia punya volume atau ada bagian yang kita sebut sebagai isi. Nah, unsur-unsur apa saja? Mari kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah ada dikatakan sisi. Sisi itu apa? Sisi itu adalah merupakan bidang atau sisi yang membatasi kubus. Jadi ini ya. Nah, ini modelnya ya, model kubusnya. Jadi sisi yang membatasi kubus itu apa saja? Ini yang pertama, ini sisi bagian atas. Lalu ini ada sisi bagian bawah. Lalu ada sisi bagian kanan. Lalu ini sisi bagian kiri. Lalu ini ada sisi bagian depan, dan ini ada sisi bagian belakang. Nah, sisi-sisi ini untuk kubus ukurannya itu sama besar ya. Jadi sisi pada kubus ini ada 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Oke. Lalu kemudian yang kedua. Yang kedua itu ada namanya apa? Rusuk. Ya, rusuk itu apa? Rusuk itu adalah merupakan kerangka yang membentuk si kubus atau tulang-tulangnya. Jadi dalam satu kubus ini rusuknya ini ada 12. Mana-mana saja kita perhatikan ya. Nah, ini yang bagian atas ini rusuknya ada 4. Nih, 1. Yang ini ya. Kemudian ini 2. Ini 3. Lalu ini 4. Kemudian yang bawah juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Udah ada 8 ya. Lalu kemudian yang tegak. Yang tegak itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi rusuknya si kubus ini ada 12. Unsur kubus yang berikutnya adalah titik sudut. Nah, titik sudut itu apa? Titik sudut itu adalah titik perpotongan dari dua rusuk atau lebih. Jadi ini sudut-sudutnya ini ya. Nih, ujung-ujungnya ini. Jadi titik sudutnya ini dalam sebuah kubus ini ada 8, yaitu 4 ada di atas, 1, 2, 3, 4. Lalu 4 lagi di bawah. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kemudian apalagi unsurnya? Yang berikutnya adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu apa? Diagonal sisi itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang atau satu sisi. Bingung ya dengarnya? Nah, ini Lause kasih contohnya ya. Jadi yang dikatakan diagonal sisi itu seperti ini. Nah, ini ya. Dari ujung sini ke ujung sini. Ini ya. Nah, ini namanya diagonal sisi. Ini 1 ya. Lalu ini kemudian 2. Pada satu sisi atau satu bidang ini ada 2 diagonal sisinya. Jadi ini kan ada si kubus ini kan ada 6 sisi ya, atau ada 6 bidang. Berarti 2 dikali 6. Jadi dalam satu kubus itu ada 12 diagonal sisinya. Ya, jadi atas 2, kemudian bawah 2, kemudian samping kanan ini 2 ya. Lalu samping kiri 2, depan 2, belakang 2. Jadi ada 12 diagonal sisinya. Lalu yang selanjutnya ada dikatakan unsurnya yang lain adalah diagonal ruang. Nah, apalagi itu diagonal ruang? Diagonal ruang itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Jadi dalam satu kubus ini diagonal ruangnya itu ada 4. Ini Lause coba buka tutupnya ya supaya bisa kita masukkan nih alat bantunya sebagai ilustrasi ya. Ini alat bantunya ya. Nah, diagonal yang dikatakan diagonal ruang ini. Nih, 1,
Nampak? Oke. Ya, jadi dia dari sudut atas ini ditarik ke sudut bawah di sini. Titik sudut bawah sini ya. Oke, ini 1. Lalu kemudian ini 2. Dari atas sini tarik ke bawah sini. Oke, ini 2. Lalu kemudian dari atas sini tarik ke bawah sini. 3. Lalu kemudian dari atas sini tarik ke bawah sini. Itu 4. Jadi diagonal ruangnya itu ada 4. Kemudian ada lagi yang dikatakan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu apa? Bidang diagonal itu adalah bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal sisi dan 2 rusuk sejajar. Dalam satu kubus ini ada 6 bidang diagonalnya ya. Ini Lause kasih juga ilustrasinya ini ya. Ini dia yang dikatakan diagonal ruang. Yang dikatakan bidang diagonal. Ini ya. Nih. 1. Dari atas sini ke bawah sini. Kemudian ini 2. Dari atas sini ke bawah sini. Lalu kemudian ini 3 ya, dari atas sini ke bawah sini. Lalu berikutnya empat, dari atas sini ke bawah sini. Lalu selanjutnya ini yang bagi tengah-tengahnya 5, lalu 6. Oke, jadi bidang diagonal pada sebuah kubus itu ada 6 ya. Demikianlah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah kubus. Jadi ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada bidang diagonal. Kita masuk ke contoh soal. Jadi ini ada sebuah kubus ABCD EFGH ya. Ditanya sisinya, rusuknya, titik sudutnya, dan diagonal sisinya apa-apa saja. Mari kita perhatikan satu persatu. Sisi, kita perhatikan sisi bawah. Sisi bawah berarti yang bagian bawah sini. Berarti ini namanya adalah sisi bawahnya ABCD. Bisa dibayangkan? ABCD itu adalah sisi bawahnya. Boleh juga namanya BCDA, boleh. CDAB, boleh. DABC, boleh. Yang penting dia menghubungkan sisi-sisinya ini. Tapi tidak boleh loncat ya, nggak boleh ADBC, nggak boleh. Jadi dia harus bisa membentuk satu sisi garis-garisnya ya. Jadi ini yang bawah kita tuliskan ABCD. ABCD. Lalu sisi yang atas namanya EFGH. EFGH. Oke, mau FG, HE juga boleh ya, terserah. Mau yang lain juga boleh. Cuman syaratnya tidak boleh loncat seperti EGFH, gitu nggak boleh ya. Dia harus bisa membentuk satu sisi, nggak putus gitu ya garisnya ya. Oke. Lalu berikutnya sisi depan. Sisi depan bagian yang sini ya, namanya ABFE. ABFE.
Lalu sisi yang bagian belakang ini bagian yang sini. Ya, bisa dibayangkan ya. Bagian belakang berarti namanya DCGH. DCGH. Lalu yang sisi sebelah kanan, ini dilihat dari pengamat ya, dilihat dari sisinya kita ya. Berarti yang sebelah kanan BCGF. BCGF. Lalu sisi yang bagian kiri, bagian sini ya, bagian kiri ya, berarti namanya ADHE. ADHE. Oke. Bagian sisi sudah selesai, kita masuk ke bagian rusuk. Rusuk ini rusuk pada bidang bawah. Apa-apa saja, bidang bawah berarti bidang yang ini ya, bidang ABCD ya. Berarti rusuknya AB. Oke, mau BA juga boleh. Ya, berarti satu AB yang bagian bawah. Lalu berikutnya BC, mau CB juga boleh ya, BC. Ini rusuk yang kedua. Lalu rusuk yang ketiga CD, mau DC juga boleh ya, CD. Lalu rusuk yang keempat DA, mau AD juga boleh. Oke, DA. Berarti yang bagian bidang bawah rusuknya ada 4. Lalu bidang atas sama dengan yang bawah ya, cuman namanya beda ya. EF 1. Lalu mana lagi? FG 2. Lalu GH 3. Lalu HE 4. Jadi yang bawah ada 4, yang atas juga ada 4 ya. Berikutnya yang rusuk yang tegak, berarti yang berdiri tegak ini ada 1, 2, 3, 4 juga ya. Bagian depannya AE. Lalu BF. BF. Yang bagian belakang CG dan DH. Itu untuk rusuk tegaknya ya. Lalu berikutnya titik sudut. Titik sudut ini di bawah ada 1, 2, 3, 4, di atas juga ada 1, 2, 3, 4. Berarti titik sudutnya adalah titik A, lalu titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jadi titiknya ada 8 semuanya ya. Dan untuk diagonal sisinya ini ada 12 semuanya ya. Kita lihat satu persatu. Kita cari dulu yang bagian depan diagonal sisinya. Bagian depan yang ABFE. Yang sisi ini kita perhatikan. Diagonal sisinya berarti AF dengan BE. Oke, yang depan ya berarti AF lalu BE. Setelah yang bagian depan, kita perhatikan yang bagian belakang. Sisinya DCGH, yang bagian belakang ya. Berarti sisinya adalah DG dengan CH. Diagonal sisinya ya. DG CH. Oke, depan sudah, belakang sudah. Bagian kanan sekarang kita perhatikan, yaitu sisi BCGF ya, sisi BCGF. Diagonal sisinya adalah BG dengan CF. BG dengan CF. Oke, lalu kita perhatikan lagi sisi sebelah kirinya, yaitu sisi ADHE. Berarti diagonal sisinya DE dengan AH. DE AH.
Oke, lalu sekarang tinggal yang bawah dan atas ya. Kita perhatikan yang bawah, yang sisi A, B, C, D, berarti diagonal sisinya adalah AC dengan BD ya. AC kemudian BD. Lalu tinggal dua lagi ya, yang atas. Ya, kita perhatikan yang sisi EFGH, berarti diagonal sisinya EG dengan FH. EG dengan FH. Jadi semuanya ini ada 12. Jelas anak-anak?